Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kemarin ini yang sudah dipelajari yang gaya yang bergantung pada posisi ini. Sudah dipelajari. Gaya yang bergantung pada posisi. Baik ya. Jadi kalau kita memiliki dari persamaan hukum kedua Newton, kita akan sebentar saya cari kaos tangan dulu ya. Ini apa gerak-gerak sendiri lah layarnya. Jadi dari hukum kedua Newton kita punya persamaan ini bahwa F itu sama dengan M kalikan dengan X double dot ya, turunan kedua dari X. Nah, kita bisa menuliskan ini M terlalu besar ini ya. M M dikalikan dengan turunan kedua dari X terhadap T gitu ya. Atau kita bisa menuliskan M kalikan dV dt gitu. Nah, dengan aturan penurunan rantai, dengan aturan rantai, kita punya dV dt itu bisa kita tulis itu sebagai ini dV dt ini bisa kita tulis dia sebagai dV dx terus kemudian dx dt. Nah, bisa kita tulis seperti ini. dV dx dx dt. Nah, dx dt ini adalah v gitu ya, kecepatan. Sehingga kita bisa menuliskan hukum kedua Newton itu menjadi M terus dikalikan dengan V dikalikan dengan dV dx kayak gitu. Jadi kita punya hukum kedua Newton ini ya, F ini sama dengan M kalikan V dV dx. Persamaan ini juga apa itu MV dV dx itu bisa kita ubah ya menjadi persamaan ini. Jadi setengah M dV kuadrat dx gitu. Jadi kalau ini kita ubah apa itu kita turunkan ini turunan V kuadrat itu kan 2V dV ya, 2V dV. Jadi ini bisa kita ubah dalam tanda kutip kita manipulasi, nilainya akan tetap sama. Itu menjadi M terus dikalikan dengan
apa itu setengah dikalikan dengan D ini V kuadrat ini dx gitu. Nah, jadi turunan V kuadrat itu kan nilainya berapa nilainya? Nilainya adalah 2V dV ya. Turunan V kuadrat itu kan nilainya 2V dV. Sehingga kalau kita masukkan ke sini kan nanti akan jadi M dikalikan setengah kalikan 2V dV. Di sini per dx gitu. Ini setengahnya banyak. Tinggal MV dV dx. MV dV dx. Nah, nilainya sama. Ya, nilainya sama. Jadi suku sekian ini sama dengan suku yang di sini ini. Jadi kita akhirnya punya hukum kedua Newton itu bisa ditulis itu setengah M d V kuadrat dx. Nah, setengah M ini kan apa namanya konstanta, bilangan atau tetapan. Sehingga bisa kita tulis D. Pak, mohon maaf, suara Bapak kekecilan. Oh, terlalu kecil. Nah, perlu diulangi nggak dari awal? Eh? Apakah perlu penjelasannya perlu diulangi dari awal? Boleh, Pak, boleh. Baik, saya hapus dulu ya. Nah. Oh, salah. Jadi kita mulai dari sini. Jadi dari hukum kedua Newton, ya. Dari hukum kedua Newton kita punya persamaan F itu sama dengan M X double dot. X double dot itu bisa kita ubah menjadi M dx dx kuadrat. M d 2x ya. dt pangkat 2. Nah, atau M dv dt gitu kan, M dv dt. dv dt ini bisa kita ubah menjadi aturan berantai, itu menjadi M dv dx terus dikalikan dx dt kalikan dx dt. Nah, kita tahu bahwa dx dt itu sama saja dengan v kecepatan, ya kan? Sehingga kita punya M V dv dx. Nah, sehingga kita punya persamaan MV dv dx. Nah, kita punya persamaan itu. Sehingga dari sini tadi mx double dot itu menjadi mv dv dx. Gini, ya. Nilainya sama. Nah, persamaan ini jadi kita punya akhirnya F sama dengan mv dv dx. Kita punya persamaan ini. Saya tulis ulang di sini. F sama dengan mv dv dx gitu kan. Sekarang kita ubah ini, kita manipulasi menjadi seperti ini. D ini kalau V kuadrat per dx, ini kan turunan V kuadrat itu kan 2V ya, 2V. Berarti di sini nanti kita akan punya ya
2V, kalau ini diturunkan menjadi 2V, gitu kan? Di sini hanya MV, berarti perlu setengah. Gitu. Nah, ini setengah M dV kuadrat itu. Jadi kalau ini kita turunkan itu, saya ganti tinta. Kalau ini kita turunkan itu kan akan menjadi ini, ya. Ini akan menjadi setengah M 2V dV dx. Duanya kita coret, akan menjadi M kali V dV dx. M V dV dx. Kan setara, nilainya sudah sama ya. Jadi kita punya ini. Nah, kita tahu bahwa setengah M ini adalah tetapan, angka semuanya. Karena dia angka, bagaimana kalau kita masukkan ke sini saja, ke dalam kurung. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam kurung. Berarti setengah M, oh sebentar. Kita masukkan ke dalam kurung. Berarti kita akan punya D setengah M V kuadrat. Gitu ya. Ini dibagi dengan dx. Bagi dengan dx. Jadi kita punya persamaan baru ini bahwa F itu sama dengan sekian ini. Ya. F sama dengan D setengah M V kuadrat ini. Nah, besaran ini, ya, besaran ini, jadi besaran setengah M V kuadrat ini, kita lihat ini M kali V kuadrat, itu dimensinya apa? M itu massa, ya kan? Berarti satuannya kilogram. V itu apa? Kecepatan. Berarti meter per detik. Ini ada 2, berarti meter per detik, meter kuadrat per detik kuadrat. Ini satuan apa ini? Kilogram meter kuadrat per detik kuadrat. Satuan apa? Satuan apa? Kilogram meter kuadrat per detik kuadrat. Satuannya satuan apa ini? Ada yang tahu? Siapa? Ahmad? Ahmad Fitriadi? Satuan apa? Salah nggak apa-apa. Anissa? Mbak Devi? Indah? Mulia? Sulesno? Kamilia Hasna? Satuan apa? Kilogram meter kuadrat dibagi dengan detik kuadrat. Energi. Energi, Pak. Satuan energi. Ya, jadi ini adalah satuan energi. Jadi ini satuannya adalah satuan energi atau dimensinya ini adalah dimensi energi. Nah, kita lihat, ini kok dimensinya dimensi energi. Nah, besaran yang terlibat apa? Ini hanya massa dan kecepatan. Maka terus kemudian, ini energi ini muncul karena benda itu bergerak. Maka terus kemudian itu disebut sebagai energi yang disebabkan oleh gerakan atau energi kinetik. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa energi kinetik itu nilainya setengah MV kuadrat? Nah, itu pasti tidak, biasanya sangat jarang sekali orang yang bisa menjelaskan ini. Ya, mengapa energi kinetik nilainya setengah MV kuadrat? Kayak gitu. Itu dari hukum kedua Newton. Ya, dari hukum kedua Newton. Jadi energi itu muncul karena benda itu bergerak ini. Karena benda bergerak dia punya persamaan ini. Nah, besaran ini, ya, besaran ini merupakan terus akhirnya disebut sebagai energi yang muncul dari gerakan atau energi gerakan. Beberapa menyimbolkan energi kinetik itu simbolnya adalah
K. Ada yang pakai simbol T. Jadi gitu. Tidak masalah ya. Mau pakai simbol apa saja tidak masalah. Jadi kita bisa menuliskan kembali bahwa persamaan hukum kedua Newton itu F sama dengan D setengah MV kuadrat dx itu bisa kita tulis sebagai F sama dengan dt dx. Atau bisa ditulis sebagai dt sama dengan F dx. Seperti itu. Dengan T itu disebut sebagai energi kinetik. Ya. Dengan T disebut sebagai energi kinetik. Sampai di sini bisa dipahami ya, bagaimana munculnya energi kinetik. Ya, bagaimana munculnya energi kinetik. Nah, dt sama dengan F dx. Sekarang kita lihat ini. Persamaan dt sama dengan F dx. Ini kalau diintegralkan kiri dan kanan itu, ya, maka kita akan punya ya dari 0 sampai t itu. Terus kemudian di sini dari x0 sampai x. Di sini dari 0 sampai t. Jadi kita akan punya t minus t0. T minus t0 sama dengan f dx ya, sama dengan f x ini dari x0 x. Gitu. Jadi f kalikan x minus x0. F dikalikan dengan x minus x0 itu sama dengan F dikalikan delta X. Gitu kan? Sama dengan F dikalikan delta X. T dikurangi dengan T0 itu sama dengan delta T. Gitu ya, sama dengan delta T. Jadi kita punya persamaan baru lagi. Delta T itu sama dengan F dikalikan delta X. Delta T itu kan perubahan energi ya. Perubahan energi kinetik. Nah, perubahan energi kinetik ini bisa juga diekspresikan atau dinyatakan sebagai perubahan energi itu sebagai apa? Sebagai apa? F di delta X itu apa? Rumus apa? Ya mending tuku kae Jafra. Masker Jafra kuwi ampuh apa lho? 180. Kayak sewarga nyong. Ora, tapi emang ampuh larang. Hah? Kudu, kayak Vienna langsung oles. Kayak spirulina. Kayak spirulina kayak nek wis garing. Orang-orang Udah saya mudah ya. Jadi delta T itu apa delta T? Delta T sama dengan F delta X. F delta X gaya dikalikan dengan perubahan jarak itu sama dengan Usaha. ya usaha. Nah, kita punya persamaan baru lagi kan, bahwa W sama dengan delta T atau W sama dengan F delta X ini. Sama dengan usaha. Satuannya kan energi ya. Satuan energi F kali delta X sama dengan satuan energi. Jadi ya sama dengan ini kerja atau usaha. Kayak gitu. Jadi W sama dengan delta T. Nah, kita punya persamaan baru lagi itu. Nah, terus kemudian, oke sampai di sini. Kemudian kita definisikan, ya. Kita definisikan bahwa F, ya, kita definisikan F itu sama dengan minus dV dx.
F sama dengan minus dv dx. Maka kan kita bisa menuliskan F dx ini sama dengan minus dv. Lalu kita integralkan kiri dan kanan. Ya, maka kita akan punya integral dari x0 sampai x, ini integral dari v0 sampai v. Ya. Jadi kita akan punya f itu dikalikan dengan x minus x0. Itu sama dengan ini minus v minus v0. Gitu ya. F dikalikan x minus x0. Tadi kita punya bahwa ini nilainya adalah bisa sama dengan T minus T0 atau delta T. Gitu kan? Sama dengan ini sama dengan minus ini delta V. Ya, delta V besar. Jadi kita punya delta T sama dengan minus delta V. Ya, jadi kita punya delta T sama dengan minus delta V. Atau delta T ditambah dengan delta V itu sama dengan nilainya sama dengan nilainya 0. Ya. Jadi kalau kita ubah, ya, kita ubah itu ini T minus T0, gitu kan? Ditambah dengan ini V minus V0. Ini sama dengan, jadi kita punya T plus V ini sama dengan ini minus T0, saya pindah ke kanan menjadi T0, minus V0 pindah ke kanan menjadi V0. Nah, jadi kita punya persamaan ini. Jadi T plus V sama dengan T0 plus V0. Atau kalau kita tulis ulang biar enak itu, kita akan punya T0 plus V0 ini sama dengan T plus V. Ya, kita punya persamaan baru. Ini yang kemudian ini dianggap sama dengan disimbolkan sebagai E. Kita menyebutnya sebagai apa? Sebagai hukum kelestarian tenaga. Hukum kelestarian tenaga atau konservasi tenaga. Konservasi tenaga. Ya. Hukum kelestarian tenaga atau hukum konservasi tenaga. Energy conservation. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Dari persamaan ini, ya, dari persamaan ini kita punya. Saya terlalu cepat nggak ini? Apakah saya terlalu cepat? Tidak, Pak. Enggak ya? Tidak. Dari persamaan ini kita tulis ulang bahwa nilai E ini sama dengan T plus V. Gitu kan? E sama dengan T plus V. T-nya tadi sama dengan setengah M V kecil ya. Setengah M V kecil V kuadrat ditambah dengan V besar. Jadi kalau kita ingin mencari kecepatan, ya, kita ingin mencari kecepatannya itu, kita akan mendapatkan, ya, kita akan mendapatkan ini E dikurangi dengan V, gitu kan?
Ini sama dengan setengah M V kuadrat. Gitu. Ya. Berarti M per 2 ya. M per 2. Berarti kalau saya pindahkan ke sini itu akan menjadi E dikurangi V berarti 2 per M ya. V kuadrat gitu kan. Jadi kita punya 2 per M kalikan E per V. E minus V. Jadi V ya. Jadi akhirnya kita akan punya nilai V kecepatan itu sama dengan akar 2 per M dikalikan E minus V. Nah, kita punya persamaan ini. Hubungan antara kecepatan dengan energi. Ini kurang ya. Hubungan antara kecepatan dengan energi. Jadi kecepatan benda yang bergerak itu, kecepatan bendanya sama dengan V sama dengan akar 2 per M dikalikan E dikurangi dengan V. Ya. Silakan kalau mau ditulis dulu. Sudah, saya tolong diberitahu ya. Sudah.
Sudah belum? Sudah, Pak. Jadi dari persamaan ini, kecepatan sama dengan V sama dengan akar 2M dikalikan dengan E minus V itu. Apa yang terjadi kalau E-nya sama dengan 0? Ya. Apa yang terjadi kalau E itu sama dengan 0? Di sini ya. Kalau E itu sama dengan 0, maka nilainya tanda di bawah akar itu kan akan negatif ya. Di bawah akar akan negatif. Maka V-nya itu menjadi tidak mungkin. Ya. V-nya menjadi tidak mungkin. Jadi maknanya apa? Jadi nilai V itu akan selalu lebih kecil atau sama dengan E. Nilai V itu di sini ya akan lebih kecil atau sama dengan E. Nilai V-nya ya. Nilai V-nya itu. Nah, sekarang kita lihat ini contoh untuk gerak jatuh bebas ya. Pada gerak jatuh bebas. Nah, pada gerak jatuh bebas untuk gerak jatuh bebas ya. Nah, kita lihat ini pada gerak jatuh bebas. Di gerak jatuh bebas itu kita akan punya ini tanahnya. Terus kemudian katakanlah ini bolanya. Nah, posisi di sini ini adalah posisi X0. Di sini adalah posisi X. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Maka kita akan punya ya. Kita akan punya persamaan hukum kelestarian tenaga itu E itu kan sama dengan setengah M terus kemudian V0 kuadrat ditambah dengan M apa itu namanya energi potensial. Energi potensialnya adalah energi potensial gravitasi. M G hanya berapa? Hanya adalah X0. Ya, ini bagian yang di titik X0 ini. Nah, ini sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat ditambah dengan M kalikan G dikalikan dengan ketinggiannya. Ketinggiannya adalah X. Nah, kita lihat di semua sisi, di semua ruas itu ada besaran M. Maka besaran M ini bisa kita lenyapkan. Gitu kan? Besaran M bisa kita lenyapkan. Terus kita lihat pada titik X0 itu, ya. Pada titik X0, nilainya berapa? Nilainya adalah sama dengan 0. Berarti sekian ini nilainya sama dengan 0. Gitu, ya. Jadi akhirnya kita punya kan? Ya. Akhirnya kita punya persamaannya tinggal setengah V0 kuadrat ini sama dengan 0, tinggal ini sama dengan setengah V kuadrat ditambah dengan GX. Kalau saya kalikan 2, kita akan punya V0 kuadrat sama dengan V kuadrat ditambah 2 GX. Gitu ya. Nah, V0 kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2GX. Nah,
Sekarang nilai G-nya berapa? Nilai percepatannya. Nilai percepatan di sini ini kan sama dengan apa itu dia adalah percepatan gravitasi, gitu ya. G-nya di sini kan ini percepatannya, itu percepatan gravitasinya. Jadi kita akan punya V0 kuadrat sama dengan V kuadrat minus 2GX. Tanda minus ini untuk menunjukkan bahwa percepatan gravitasi itu nanti selalu mengarah ke pusat bumi. Ya, selalu mengarah ke pusat bumi. Jadi kita punya persamaan ini. Ya, bahwa V kuadrat sama dengan V0 kuadrat sama dengan V kuadrat minus 2G. Sebentar. Saya keliru kayaknya. Nah, kita punya persamaan ini. V0 kuadrat sama dengan V kuadrat ditambah 2GX. Jadi kita punya V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat minus 2GX. Gitu ya. Nah, ini persamaan yang dulu di kinematika ya. Yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita dapatkan bahwa V kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GX. Dulu persamaannya bukan 2GX, tapi persamaannya adalah V kuadrat atau VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat minus 2AS atau 2AX kayak gitu. Nah, persamaannya bisa di persamaan itu bisa kita dapatkan dari hukum kelestarian tenaga, ya, hukum kelestarian tenaga. Misalkan sekarang terus kemudian eh, ketinggian maksimumnya, ya, ketinggian maksimumnya bagaimana? Ketinggian maksimumnya. Berarti kalau ketinggian maksimumnya itu adalah X max. Syarat ketinggian maksimum itu apa? Pada titik itu benda tidak lagi memiliki kecepatan. Berarti pada X max itu V-nya itu nilainya sama dengan 0. Kalau V-nya nilainya sama dengan 0, maka kita punya berarti 0 itu sama dengan V0 kuadrat minus 2GX. Jadi kita punya V0 kuadrat sama dengan 2GX. Atau X sama dengan V0 kuadrat per 2G. Jadi X max itu sama dengan V0 kuadrat per 2G. Jadi ketika kita mengetahui berapa apa itu kecepatan awal dari benda itu, misalkan bendanya kita lempar ke atas gitu ya, kita lemparkan ke atas kayak gitu, maka ketika kita melemparkan dengan kecepatan awal tertentu itu, kita sudah langsung bisa menghitung berapa ketinggian maksimumnya itu, X max-nya itu berapa, kita bisa dapatkan itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Ada ya.
Baik, ini adalah gaya yang dia bergantung kepada posisi, ya. Gaya yang bergantung kepada posisi. Sekarang bagaimana kalau gaya itu bergantung kepada kecepatan, ya. Gaya yang bergantung kepada kecepatan. Jadi bisa kita lihat di 2.4, ya. 2.4, gaya yang bergantung pada kecepatan. Gaya yang bergantung pada kecepatan. Persamaan hukum kedua Newton itu bisa kita tulis ulang sebagai ini, dua persamaan 2.41 ini F0 sama F0 ditambah dengan F yang sebagai fungsi V sama dengan M dikalikan dV dt, gitu ya, dV dt. Nah, dV dt ini bisa kita tulis ulang menjadi V, ya, bisa kita tulis ulang menjadi V dikalikan dengan dV dx. Nah, di sini F0 ini adalah gaya konstan sembarang, ya, gaya konstan sembarang yang dia tidak bergantung kepada V. Jadi nilainya bisa berapapun kayak gitu, ya, F0 nilainya bisa berapapun gitu. Nah, gaya yang bergantung pada kecepatan ini nanti kita gunakan untuk analisis di dalam resistansi fluida. Resistansi itu hambatan fluida, ya, dan kecepatan terminal. Jadi misalkan, ya, kita itu punya tabung. Nah, kita punya tabung seperti ini, terus di sini ada fluida, terus kemudian itu di sini ada bola yang dia jatuh, bolanya itu jatuh, itu maka gayanya itu nanti dan kecepatan benda ini jatuh menembus fluida ini nanti dia akan bergantung kepada gayanya bergantung pada kecepatan itu, sehingga nanti suatu saat akhirnya gaya itu akan stabil. Sehingga kecepatannya juga stabil, ya, kecepatan yang stabil itu nanti disebut sebagai kecepatan terminal, ya, kecepatan terminal. Ini kan karena fluida seperti ini, ya. Nah, itu sama seperti kalau dibalik itu berarti ketika suatu benda dilemparkan ke atas, ya, ditembakkan ke atas. Sebenarnya udara itu kan bisa juga dibayangkan seperti fluida, ya. Dan memang karakternya yang memang fluida, ya. Jadi kita bisa membayangkan itu seperti ini sebuah mangkuk raksasa di atas permukaan bumi, terus kemudian kita menembakkan sesuatu untuk menembus lapisan-lapisan fluida itu. Sehingga nanti akhirnya apa? Benda yang kita tembakkan itu akhirnya apa? Akan mengalami atau memiliki kecepatan yang nanti disebut sebagai kecepatan terminal. Nah, kayak gitu. Nah, untuk fluida ini, ya, untuk resistansi fluida yang normal, termasuk resistansi udara, gaya yang bergantung pada kecepatan ini bukan fungsi yang simpel, ya, bukan fungsi yang simpel. Dan untuk menentukannya dengan baik itu harus ditentukan melalui pengukuran secara eksperimental. Gitu. Nah, yang sudah didapatkan, pendekatan yang didapatkan untuk banyak kasus itu diberikan oleh persamaan ini. F fungsi kecepatan itu sama dengan minus C1, C itu konstanta, kali V kecepatan, minus C2 V dikalikan dengan V-nya itu. Ya, dikalikan dengan V. Di mana C1 dan C2 itu nanti adalah tetapan itu. Tetapannya berapa? Nah,
di udara tetapannya itu nilainya berkisar sekian ini. C1 1,55 kali 10 pangkat minus 4 D-nya itu adalah ini diameter ya, diameter sphere di dalam meter. Terus kemudian C2-nya 0,22 D. Ya. Ya, ini untuk anu saja karena apa? Ini untuk pengetahuan ya. Kita tidak akan menurunkan ini. Jadi kalau gaya itu bergantung ya, gaya itu bergantung kepada apa namanya? Kecepatan ya. Itu harus melibatkan eksperimen. Ya. Jadi kalau tadi itu gaya yang bergantung pada posisi, itu kan dengan analitik, dengan kita turunkan di atas kertas itu, kita langsung bisa mendapatkan ya formasinya, kita bisa mendapatkan persamaannya. Tapi kalau untuk gaya yang bergantung pada kecepatan, ini harus juga melibatkan eksperimen, karena nanti ada tetapan-tetapan, di mana tetapan itu bergantung kepada fluidanya, ya, bergantung pada fluidanya, gitu. Ya, baik untuk anu silakan dibaca lagi ya. Baik, karena saya harus ngajar lagi, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Tadi juga habis ngajar sebelumnya itu. Rabu itu full ya itu. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Ini bab 2 selesai ya. Besok kita lanjut ke bab 3. Ini yang tanda bintang ini pengayaan tanda bintang. Kita besok lanjut ke bab 3. Bab 3 ini osilasi. Ya. Bab 3 itu osilasi. Besok Kamis, ini hari apa ya? Rabu atau Selasa ya? Rabu ya? Oh iya, Rabu. Berarti besok Selasa ya? Osilasi ya? Baik, terima kasih banyak. Semoga pertemuan kita pertemuan yang membawa keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.